Pemilu sebentar lagi, ayat Quran dibawa-bawa. Sebentar lagi tahun 2024, perhelatan pemilu baik pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan wakil rakyat atau pileg, dan pemilihan presiden atau pilpres, akan segera dilakukan. Tahun ini 2023 akan penuh dengan kampanye dan slogan mengusung calonnya masing-masing. Berbagai upaya dilakukan untuk menarik sebanyak-banyaknya pemilih untuk memilihnya. Dan sudah ada yang bertekad untuk menggunakan politik identitas sebagai bagian dari kampanyenya. Tak elak lagi akan ada seperti yang sudah-sudah, ayat-ayat Al-Quran akan dibawa dalam kampanye. Karena banyak sekali umat yang belum mengerti tentang kandungan dan makna ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan kampanye paling efektif dan efisien adalah dengan membawa nama Tuhan, membawa ayat dan firman Tuhan. Harusnya ayat-ayat Al-Quran digunakan bukan untuk mendukung seseorang atau kelompok tertentu dalam kehidupan dunia ini, tapi ayat-ayat Al-Quran adalah sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang berorientasi pada Allah, hari kemudian, dan berbuat kebaikan. Salah menggunakan ayat maka kita bisa dianggap oleh Allah sebagai orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Jadi, jangan sampai giliran mau pilkada, pileg, pilpres, ramai-ramai menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk berkampanye, namun dalam kehidupan sehari-hari, kita melupakan Al-Quran ketika untuk menata kehidupan sendiri. Rasulullah sampai mengeluh kepada Allah tentang umatnya. Berkatalah Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan." Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 30. Dan Allah juga mengingatkan jangan seperti orang-orang dahulu diberi peringatan Al-Quran tapi malah melemparnya ke belakang, dalam artian membuang peringatan Al-Quran tersebut, misal karena sudah tidak lagi dibutuhkan dalam pemilu, atau tidak berkaitan dengan pemilihan umum. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa, kitab, yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah ke belakang, punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 101.